Oke Bang, thanks sudah datang di studio kami Bang. Jadi sekali lagi thank you udah ngeluangin waktunya buat kami. Kami mau nanya tentang Abang nih. Sedikit belak-belakan ya Bang, nggak apa-apa Bang ya? Boleh, boleh. Oke, yang pertama Bang, pertanyaan pertama, Abang kan sempet nih ngerantau sampai 8 tahun kayak salah Bang ya? Ya, 8 tahunan ya Bang ya? Jadi kita nih pengen tahu Bang, bagaimana sih kehidupan dalam perantauan itu, jauh dari orang tua, tidak ada siapa-siapa. Bisa Abang ceritain sedikit Bang? Oke, teman-teman, jadi aku kurang lebih merantau selama 8 tahun. Dan selama merantau itu banyak sekali pengalaman-pengalaman atau pelajaran-pelajaran yang aku dapat di perantauan. Yang pertama itu yang jelas aku bisa hidup di tempat orang, mencari makan sendiri, apa-apa sendiri, jauh dari keluarga, dari siapapun. Bahkan di situ kita harus berjuang sendiri untuk cari makan, bertahan hidup, pokoknya kita sendiri di situ. Dan banyak sekali suka dukanya, banyak sekali. Dan pernah aku ngalamin yang namanya tidur di pondok sawah. Ada juga yang namanya kalau merantau itu kan kita sering terjadi, orang bilang kalau merantau itu susah makan dan susah tidur. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena kita susah tidur bukan berarti mata kita tidak ngantuk, tapi karena kita tidak punya tempat tidur. Oke Bang. Jadi tempat itu mungkin ada tidur di depan toko-toko orang, atau depan toko orang seperti itu, tapi kita situ banyak nyamuk, otomatis kita tidak akan pernah nyaman tidur di sana. Dan kalau susah makan bukan berarti perut kita tidak lapar, tapi kita mau makan tidak punya uang untuk beli makanan seperti itu. Dan pokoknya cerita banyak sekali dan pengalamannya banyak sekali, dan aku sudah sering share di YouTube aku sendiri. Dan mungkin kalau untuk di sini, kalau aku mau cerita sekedar hanya tentang merantau itu nggak habis ceritanya. Mungkin itu saja pengalaman aku. Pernah tidur di pondok sawah, pernah kelaparan, pernah tidur di depan toko orang gitu ya. Oke Bang, thank you. Jadi gini Bang, emang kan sering lihat video Abang tuh sering cerita curhat tentang kehidupan Abang. Nah, yang pengen kami tahu nih satu lagi, apa sih alasan Abang kok bisa sampai merantau gitu? Apa alasan yang paling utama? Alasan merantau karena mungkin kalian juga udah tahu, mungkin walaupun gak aku ceritakan, karena punya lagu yang namanya Anak Rantau. Itu dari liriknya udah jelas banget. Aku bilang dulu akunya anak nakal. Oke, jadi lagu Anak Rantau tuh real tentang kisah nyata. Tuh luapan hati Abang melalui lagu ya Bang? Berarti ini betul-betul lagu Abang yang buat sendiri ya? Iya. Tanpa ada campur tangan lain berarti? Iya. Oke Bang. Kemudian Abang nih sempat bikin YouTube kan? Iya. Sempat naik itu kalau nggak salah gara-gara viral itu karena Abang gabung sama iTeam ya? Iya, iTeam. Jadi kan Abang sempat lagi naik-naik terus Abang pulang nih kan? Iya. Nah, dan sampai sekarang kita bisa sama-sama tahu nih Vivi agak turun. Yang jelas yang saya pengen tahu nih, otomatis iTeam itu sudah menjadi bagian hidup daripada Bang Wirta ya di Jakarta ya? Iya, betul. Nah, karena secara langsung iTeam juga ngangkat nama Bang Wirta. Nah, perasaan Abang ketika harus ngambil keputusan pulang ke kampung dan harus tinggalkan iTeam, apa perasaan Abang? Ya yang jelas ya sedih ya kan, sedih karena memang waktu aku pulang kampung itu memang baru naik-naiknya aku, terus baru YouTube aku baru dikenal orang gitu kan. Tapi aku harus pulang karena memang kondisi orang tua kondisinya kurang sehat, jadi aku lebih memilih orang tua aku daripada untuk meneruskan karir aku di YouTube. Tapi aku jauh dari orang tua seperti itu. Nih misalnya ada salah satu teman-teman iTeam yang nonton di video, apa yang pengen Abang sampaikan pada mereka? Ya jelas saya mau berterima kasih kepada iTeam, siapapun itu, mau dia yang ada di grup iTeam. Dan sampai sekarang pun saya masih aktif di grup iTeam itu, dan masih seperti dulu, kita masih saling support, saling dukung, masih solid lah, masih seperti saudara di sana, masih saling dukung, saling support, dan kita masih sama-sama berjuang untuk mengejar mimpi-mimpi kita, karya-karya kita. Karena iTeam itu bukan sekedar ngumpul-ngumpul biasa, karena di iTeam itu banyak juga yang menjadi kreator YouTube, ada juga yang menjadi yang punya usaha seperti jual-jual brand-brandnya Atta, dan jual-jual yang jadi Jenderal Asyap juga banyak di sana. Oke.
Jadi nih dapat bocoran kan katanya abang nih sudah siapkan brand khusus dari Smusku ya bang? Iya. Kira-kira kapan nih bang keluarnya bang? Sebenarnya brand sudah siap, sudah ready, tapi karena dananya kurang, jadi itu dipending dulu, masih di tempat produksi dan aku belum bisa tebus biayanya. Tapi secepatnya akan segera ditebus kalau sudah dapat dananya. Boleh kasih bocoran bang? Apa? Tema brand pertama launchingnya apa bang kira-kira bang? Kalau brand Smusku itu kan memang Smusku itu apa namanya kayak slogan dari channel aku ya kan, semangatmu semangatku. Jadi tema brand aku itu merupakan suatu semangat untuk mengejar mimpi. Pokoknya intinya itu kalau kita berjuang, kita harus semangat untuk menggapai apa yang kita inginkan. Jadi temanya itu semangat, dan desain yang pertama itu cuman aku mengenalkan Smusku dan sama logo dari Smusku itu sendiri. Oke, ini kita mungkin agak lari dari pembicaraan yang masalah YouTube. Saya mau tanya lagi kelas balik abang apa ketika zaman dulu nih kan. Ya. Jadi kami satu tim nih sempet apa nemuin guru-guru abang. Nanti kami pengen kasih video sama abang, tolong abang tonton dulu videonya. Nanti abang tinggal reaksi abang. Ya. Oke bang ya. Kalau dulu si Wirta itu memang sekolah di SMA sini. Dia ini termasuk anak yang tergolong super nakal, super bandel, pokoknya super. Sering juga dia sering kelahi, bawa senjata tajam, pokoknya buat unar di sekolah. Gitu. Wirta kalau dulu SMP anaknya diam. Ya tapi cuma agak malas. Pemalas ya, termasuk malas. Ya. Apa lagi ya? Kayaknya cuma itu aja. Kalau masalah yang lain-lain enggak. Masalah kenakalan kan kabar-kabarnya Deni kayaknya super dulu katanya. Waktu SMA. Agak reman Iya, gitu. agak reman gitu lah. Tapi itu kan dulu. Iya. Ada yang kesan ibu ketika ngajar yang kenakalan dia apa yang ibu yang masih ingat kira-kira? Apa ya? Kenakalan. Biasanya itu agak gimana ya? Dia tuh kurang memperhatikan, itu Kurang aja sih. memperhatikan, malas ya? Malas itulah, santai. Itu aja sih. Setiap guru itu sebenarnya sayang kepada seluruh muridnya. Mudah-mudahan si Wirta sudah berubah bagus dan bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Semoga kenakalan-kenakalan yang dulu berubah dan sekarang menjadi Wirta yang lebih baik. Itu aja. Amin. Itu aja Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, sama-sama. Nggak ada lagi disampaikan Bu? Semoga sukses. Oke, sip. Thank you Bu ya. Oke. Dia kira-kira siapa mereka Bang? Siapa ini? Iya. Ya masih ingat, ini guru sekolah dulu waktu SMP. Jadi gimana? Kalau apabila guru tadi nonton, apa yang pengen Bang Wirta sampaikan kepada mereka? Yang pertama ya, aku mau berterima kasih buat semua, bukan sekedar Bu Endang ya, buat semua guru yang dulu pernah ngajar aku. Terima kasih, walaupun dulu ya aku itu memang belum ngerti apa itu, seperti kayak oh beginilah waktu sekolah tuh begini, itu harus belajar yang ya sekolah itu intinya untuk belajar kan. Tapi aku dulu tuh enggak, belajar itu cuma sekolah itu cuma untuk apa istilahnya, senang-senang bisa dikatakan. Makanya tadi ibu ini bilang kita terlalu santai gitu kan. Santai, memang aku orangnya santai dan aku terlihat pendiam di depan guru-guru yang juga yang mengajar aku. Jadi Bu Endang itu adalah salah satu guru favorit aku, karena dia itu yang aku ingat dari Bu Endang, jika aku itu kayak ngelakuin kesalahan gitu, dia tuh cuman suka nyubit kecil itu. Jadi selalu ingat sama Bu Endang itu, dia tuh kalau nyubit katanya Wirta nggak boleh begitu gitu, contohnya seperti itu. Dan kemarin itu aku pernah juga ketemu Bu Endang di sekolahannya waktu aku bikin vlog, dan aku disuruh untuk bikin vlog di kelasnya, dan aku diberi kesempatan. Dan Bu Endang masih begitu orangnya, bener ya apa adanya, dia nggak mau bilang jujur sejujurnya. Kayak tadi dia bilang Wirta seperti apa, orangnya diam terus pemalas. Bang bener, itu memang kenyataan seperti itu. Bang, gini bang, mau nanya. Selanjutnya itu abang tuh mau karirnya tuh mau sampai berapa subscriber, atau ada inceran mau bikin
konten gimana atau mau dapat silver play button? Ya pastilah ya, setiap kreator pasti pengen subscribernya banyak, pengen dapat silver play button, penghargaan sebagai kreator kan. Itu merupakan nanti kalau kita mencapai itu, kita akan mempunyai kebanggaan sendiri gitu kan. Tapi kalau sekarang aku tidak terlalu memikirkan ke situ, karena yang aku pikirkan itu konten sekarang tuh. Gimana caranya aku tuh biar konten aku tuh benar-benar yang seperti yang diharapkan oleh para penonton-penonton aku dan subscriber aku dan juga sahabat semusku yang ada di seluruh dunia. Tapi permasalahan sekarang itu benar-benar aku tuh lagi ngumpulin uang untuk beli kamera. Aku sudah punya konten planning ke depannya, yaitu aku mau, karena banyak sekali kalau aku upload video berbagi membantu sesama, itu like selalu banyak dan komen positif. Oke guys, jadi kedepannya aku mau membuat konten berbagi sesama gitu aja. Pokoknya doain aja semoga aku punya rezeki dan aku punya, intinya buat kamera lah ya pasti ya. Buat, Amin ya, oke. ya. Kita selalu doain loh bang. Oke mas, boleh kan? Nih bang, mau nanya nih bang, Oke. bagaimana sih bang cara nanggepin haters abang itu kan? Jadi kan dari kami sendiri nih bang ya, yang dari awal kami mulai YouTube kan, dengan abang, dengan Mr. Bo channel, dengan Jiu Trisayo kan tahu bang kami di karakter abang seperti apa. Tapi kok di YouTube abang nih haters kok banyak sekali bang ngejat abang tuh. Nah gimana tanggapan abang nih bang? Oke teman-teman, mungkin di mata orang banyak sekali komentar-komentar pedas untuk aku itu, banyak sekali itu bisa dikatakan menyudutkan aku atau pengen menjatuhkan aku, tapi aku menanggapi nggak seperti itu, karena aku semua menanggapin semua komentar-komentar itu adalah apresiasi aku untuk terus memperbaiki konten-konten aku dan membuat aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten sesuai yang mereka minta teman-teman. Maupun itu komenan pedas ataupun itu mengkritik, saran yang mendukung, semua itu sama aja menurut aku, karena apa ya, semua tujuan itu sama untuk membangun channelku seperti itu. Makanya aku sangat-sangat berterima kasih buat kalian yang berkomentar pedas, mengkritik dengan pedas ataupun apapun itu. Tapi satu komentar yang paling aku tidak suka, yaitu ada yang berkomentar, "Bang, tolong tutup akun dan berhenti nge-YouTube." Nah, itu salah satu komentar yang sangat aku tidak suka. Kenapa? Karena aku membuat channel YouTube itu tidak mudah. Dari 1 subscriber sampai saat ini tuh, dulu pernah minta subscriber di tempat umum ke orang-orang teman-teman aku, dan aku dihina di sana, dan aku menghabiskan banyak uang untuk membangun channel ini, dari membuat konten, beli alatan, beli peralatannya. Jadi itu semua menggunakan uang, dan mungkin kalau seorang kreator tahu betapa sulitnya untuk membangun channel YouTube. Maka dari itu aku, kalau kalian mau komen aku sebelas apapun, mau ngatain aku apapun, mau hina aku, mau injek-injek aku, terserah kalian. Tapi aku minta jangan satu kalian untuk meminta aku berhenti membuat channel YouTube, berhenti nge-YouTube seperti itu. Saat ini kan abang nih bang lagi sibuk-sibuknya nih bang, lagi sibuk nyari konten kan bang. Apa abang nih nggak kepikiran mau mencari cinta? Oke teman-teman, jadi dulu itu aku sempat mau nikah, tapi ketika aku mau ngelamar cewek itu dan aku punya masalah, yaitu orang tua aku sakit dan aku harus pulang kampung. Nah, ketika kejadian itu aku balik ke Jakarta dan ternyata si cewek itu sudah punya cowok baru. Aku telah berjalan dalam kegelapan, arungi hidup di kesendirian. Itulah teman-teman, jadi aku tuh lebih fokus ke YouTube dulu, lebih fokus kerja dulu, dan aku masih yakin kalau aku suatu saat nanti bahkan menikmati hasil kerja kerasku, dan aku berharap kalian semua masih memberi aku kesempatan untuk memperbaiki konten-kontenku, dan semoga kalian juga selalu mendukung aku untuk mencari kerja yang lebih baik. Dan sekarang itu aku kegiatan selain YouTube ada di luar YouTube, tapi tidak aku publikasikan karena kerjanya di kebun, di hutan teman-teman. Jadi kalian sudah tahu juga, dan aku juga banyak vlog-vlognya. Jadi semoga aja nanti aku bisa sukses, dan kalau sukses kan otomatis uang banyak, dan kalau hari gini kan kalau banyak uang pasti dong cewek-cewek cantik seperti itu kan. Dan idola aku siapa coba? Aku pengen punya cewek kayak Agnes Mo. Oh, asik. Gokil bang. Oke bang, sekali thank you bang. Kita cuma bisa doain semoga abang sukses dengan karir abang dan cita-cita abang, dan channel abang juga sukses. Sebenarnya sih abangnya sudah termasuk berhasil lah ya, dari nol bisa sampai sekarang udah berhasil.
mudah-mudahan suksesan yang abang harapkan bisa tercapai. Oke bang, pokoknya sekali lagi thank you, terima kasih banyak buat waktunya. Sekali lagi bang, yang terakhir minta tolong sama abang, tolong closing acara ini. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit dari aku. Jika dalam video ini terdapat ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan atau kurang berkenan di hati kalian, aku minta kunil-kunil mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan buat pesan-pesan aku buat kalian semua yang mau berjuang atau berkarya ataupun kalian merintis usaha, terus semangat, terus berjuang, terus kejar mimpi kalian, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Oke teman-teman, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.